Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang menonton tayangan ini di bulan suci Ramadan, ada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, kata Tuhan, sama sekali aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali beribadah kepada aku, kata Tuhan. Apa pesan yang kita mau tangkap pada ayat ini? Dengan situasi hari ini bulan Ramadan, istilah ibadah itu sangat populer. Pertanyaan kemudian adalah apa kata ibadah itu profesional atau tidak untuk semua orang di bulan suci Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena term yang sangat populer itu di bulan suci Ramadan itu adalah kata puasa itu sendiri, pilihan kata puasa. Saya yakin dan percaya bahwa kata puasa ini hampir semua agama memahami atau memaknai puasa ini dengan caranya sendiri. Bahkan agama Kristen pun, Hindu dan Buddha dan lain sebagainya tahu yang namanya, mengerti apa yang namanya puasa. Karena bahkan orang yang tidak beragama pun mengenal istilah puasa ini. Kenapa demikian? Karena kata puasa itu sendiri bermakna harfiah menahan diri. Menahan diri dari sesuatu yang dekat dengan kita, menahan diri dari sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita cintai, itu puasa. Lazim mungkin di lingkungan kita itu, kita terkadang mendengar ibu-ibu mengatakan, saya tidak mau makan banyak, atau saya tidak mau makan malam karena saya nanti akan tidak bagus penampilan saya. Atau lazim kita mendengar, saya tidak makan yang berminyak karena saya tidak mau penampilan saya terganggu. Ini juga bermakna puasa. Pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk ibadah atau tidak? Nah, itu menjadi masalah. Karena pengertian ibadah dalam perspektif ajaran Islam itu adalah sebuah refleksi kepatuhan atau gerak langkah yang di dalamnya terakumulasi kemaslahatan antara Tuhan dengan manusia itu sendiri. Para pemirsa yang ada di rumah, sesungguhnya tujuan puasa itu memahamkan kepada kita bahwa pada diri manusia itu sendiri ada dua fungsi manusia itu sendiri. Pertama adalah fungsi sebagai manusia sebagai unsur rohani, demikian juga manusia sebagai unsur jasmani. Ruang-ruang ibadah puasa inilah kedua-duanya ada di dalam. Kontemplasi dengan Tuhan ada, kontemplasi dengan kemanusiaan itu ada. Dengan demikian, memaknai puasa sesungguhnya ini adanya keterlibatan antara unsur ketuhanan dan unsur kemanusiaan itu sendiri. Yang kita pahami selama ini puasa itu kan menahan diri dari makan dan minum. Makanya ada hadis Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya makan
hanya lapar dan dahaga saja. Itu artinya bahwa banyak orang yang berpuasa hanya jasmaninya saja. Sesungguhnya puasa yang sejatinya puasa itu melibatkan diri rohani dan jasmani. Itulah puasa yang dikehendaki di dalam ajaran Islam. Sehingga orang yang berpuasa totality, maka jawabannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu totality di dalam berpuasa menurut pandangan ajaran Islam? Itu adalah melibatkannya antara unsur rohani dan unsur jasmani. Olehnya itu, Bapak Ibu yang ada di rumah, dimohon dalam bulan suci Ramadan ini untuk kita meninggalkan yang namanya penyakit sosial, karena itu akan berakibat kepada kurangnya pahala kita di bulan suci Ramadan.